Hai Sobat Nuvi, selamat datang di Nuvi Talk. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Baik, pada hari ini saya ingin membagikan cerita inspiratif dan motivasi dengan judul Merubah Mindset Ketakutan di Masa Depan. Oke, kita langsung aja mulai ceritanya ya. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang petani bernama Budi. Setiap hari, Budi bekerja di ladangnya, menanam padi dan merawat tanaman dengan penuh cinta dan dedikasi. Namun, akhir-akhir ini, Budi sering terlihat cemas. Dia selalu memikirkan masa depan dengan penuh ketakutan. Budi khawatir tentang gagal panen, bencana alam, dan hal-hal buruk lainnya yang mungkin terjadi. Suatu hari, saat sedang bekerja di ladangnya, Budi bertemu dengan Pak Wiryo yang sedang berkunjung ke desa tersebut. Melihat wajah Budi yang penuh kekhawatiran, Pak Wiryo pun bertanya, "Apa yang membuatmu begitu cemas, Budi?" Budi menghentikan pekerjaannya sejenak, menghela napas panjang dan berkata, "Saya terus-menerus merasa khawatir tentang masa depan. Saya takut jika panen tahun ini gagal, bagaimana saya bisa memberi makan keluarga saya? Bagaimana jika terjadi bencana alam yang merusak ladang ini?" Pak Wiryo mendengarkan dengan sabar, lalu tersenyum bijak. "Budi, masa depan memang penuh ketidakpastian. Tetapi jika kita terus-menerus mencemaskannya, kita akan lupa untuk hidup di saat ini." Budi tampak bingung dan bertanya lagi, "Tapi Pak Wiryo, bagaimana saya bisa tidak khawatir? Segala kemungkinan buruk bisa saja terjadi." Pak Wiryo duduk di dekat Budi dan mulai bercerita. Dahulu kala, di sebuah desa yang jauh, hiduplah dua saudara petani. Yang satu selalu memikirkan masa depan dan ketakutan akan hal-hal buruk. Sementara yang satunya lagi fokus pada pekerjaannya setiap hari tanpa terlalu khawatir tentang masa depan. Suatu hari, datanglah badai yang besar yang menghancurkan ladang mereka. Petani yang selalu khawatir menjadi panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Sebaliknya, petani yang fokus pada pekerjaannya setiap hari sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Dia memiliki cadangan makanan dan benih yang disimpan dengan baik. Meskipun mereka sama-sama terkena badai, petani yang waspada dan hidup di saat ini bisa bangkit kembali lebih cepat. Budi mengangguk pelan. "Saya mengerti, Pak," maksud Pak Wiryo. "Tapi bagaimana caranya saya bisa tetap waspada dan siap menghadapi masa depan tanpa merasa cemas setiap hari?" Pak Wiryo pun tersenyum. "Budi, kuncinya adalah keseimbangan. Jangan biarkan ketakutan akan masa depan menghentikanmu untuk menikmati dan bekerja di saat ini. Lakukan saja yang terbaik yang bisa kamu lakukan hari ini dan persiapkan dirimu dengan bijaksana. Misalnya, selain bekerja di ladang, simpanlah sebagian hasil panen sebagai cadangan dan belajarlah cara-cara baru untuk mengelola tanah agar lebih subur." Budi mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi, saya harus mempersiapkan diri dengan baik, tetapi tetap fokus pada apa yang bisa saya lakukan hari ini?" Pak Wiryo pun mengangguk. "Ya, benar Budi. Setiap hari adalah kesempatan untuk membuat hidup kita lebih baik. Jika kita terus bekerja keras dan bijaksana, kita akan siap menghadapi apapun yang terjadi di masa depan." Budi kemudian tersenyum dan merasa sedikit lega. "Baik, terima kasih Pak Wiryo. Saya akan mencoba untuk lebih fokus pada hari ini dan tetap waspada tanpa terlalu khawatir." Pak Wiryo menepuk bahu Budi dengan lembut. "Nah, begitu dong. Bagus Budi.
Ingatlah, hidup ini adalah perjalanan yang harus kita nikmati setiap langkahnya. Masa depan akan datang dengan sendirinya, dan kita akan siap menghadapinya jika kita telah mempersiapkan diri dengan baik. Sejak saat itu, Budi mulai mengubah cara pandangnya. Dia tetap waspada dan mempersiapkan segala kemungkinan, tetapi dia juga belajar untuk menikmati pekerjaannya sehari-hari dan hidup di saat ini. Budi menemukan bahwa hidup menjadi lebih damai dan produktif ketika dia tidak terlalu khawatir tentang masa depannya. Beberapa waktu kemudian badai besar melanda desa. Warga lalu berkumpul di balai desa untuk berdiskusi tentang cara memperbaiki kerusakan dan menghadapi masa depan bersama-sama. Di tengah keramaian, Budi melihat Pak Wiryo dan mendekatinya. "Hai Pak Wiryo, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak. Nasihat Anda benar-benar membantu saya untuk lebih siap dan tenang saat badai melanda," kata Budi dengan penuh rasa syukur. Pak Wiryo tersenyum kaget. "Aku senang bisa membantumu, Budi. Bagaimana keadaan ladangmu?" Kerusakannya cukup parah, tetapi saya sudah menyiapkan cadangan pangan dan benih. Jadi saya bisa memulai menanamnya lagi," jawab Budi. Sementara itu, warga mulai berdiskusi. Ibu Sari, salah satu warga desa, mengangkat tangan dan berkata, "Kita harus mencari cara agar kita semua bisa saling membantu dan menguatkan. Apa yang bisa kita lakukan bersama?" Pak Wiryo mengambil langkah ke depan dan berkata, "Pertama-tama, kita harus berbagi sumber daya. Jika ada yang memiliki kelebihan pangan atau benih, mari kita saling berbagi. Kedua, kita perlu bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur seperti jalan dan irigasi." Kemudian Pak Joko, seorang petani lainnya, ikut menyela. "Dan kita juga bisa belajar dari Budi. Dia sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Mungkin dia bisa berbagi tips tentang cara menyimpan cadangan pangan dan benihnya." Budi pun mengangguk. "Tentu, saya akan dengan senang hati berbagi apa yang saya pelajari. Yang terpenting adalah kita harus selalu siap dan tetap tenang." Pak Wiryo pun kemudian melanjutkan, "Kita juga perlu mengadakan pelatihan rutin tentang cara mengelola ladang dengan lebih efektif dalam menghadapi bencana. Dengan begitu, kita akan lebih siap menghadapi masa depan." Warga desa setuju dengan usulan tersebut. Mereka mulai membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berbagi sumber daya, memperbaiki infrastruktur, dan mengadakan pelatihan. Budi yang sebelumnya hanya seorang petani yang cemas, sekarang menjadi salah satu pemimpin yang dihormati di desa tersebut. Suatu hari, saat mereka sedang bekerja bersama, Ibu Sari berkata kepada Budi, "Kita belajar banyak ya dari kejadian ini. Bukan hanya tentang cara menghadapi bencana, tapi juga tentang pentingnya kebersamaan dan gotong royong." Budi tersenyum dan berkata, "Benar Bu, saya juga belajar bahwa dengan tetap fokus pada saat ini dan mempersiapkan diri dengan baik, kita bisa menghadapi apapun yang datang dengan lebih tenang dan bijaksana." Pak Wiryo yang mendengar percakapan itu menambahkan, "Dan ingatlah Budi, hidup ini adalah perjalanan yang harus kita nikmati setiap langkahnya. Ketika kita bersama-sama, kita bisa mengatasi segala tantangan dan meraih kebahagiaan." Warga desa pun semakin erat dalam kebersamaan mereka. Mereka belajar untuk saling menguatkan dan mendukung, tidak hanya saat menghadapi bencana, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Desa itu menjadi contoh bagi desa-desa yang lain tentang kekuatan kebersamaan dan hikmah dari hidup saat ini sambil tetap waspada dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Cerita Budi ini mengajarkan kita bahwa penting untuk memikirkan saat ini dan melakukan yang terbaik setiap hari, sambil tetap harus waspada dan mempersiapkan diri di masa depan. Dengan cara ini,
kita bisa menghadapi ketidakpastian masa depan dengan ketenangan dan keberanian. Baik, itu tadi ya Sobat Nufi, cerita inspiratif pada hari ini terkait dengan ketakutan memikirkan masa depan. Jadi kita nggak perlu terlalu takut ya untuk memikirkan masa depan, tetapi kita juga harus lebih waspada dan mempersiapkan diri yang terbaik. Oke, semoga cerita pada hari ini cukup menginspirasi ya. Jika kamu merasa konten pada hari ini bermanfaat, silakan like dan subscribe dan komentar di bawah ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.